mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Politik Lingkungan dengan dosen pengampu Kawahyu Kartiko Utami, MA. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota dan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Ahmad Muhajir, 667019093, kemudian Anjani Soehardi, 667019011, Taufil Bila, 66701901113, saya sendiri, Intan, 66701901127. So, langsung saja, inilah dia video penjelasan dari kami tentang konflik yang terjadi di Desa Wadas. Dikutip dari situs web kompas.com, lokasi Desa Wadas ini terletak di bagian tengah Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan 7 desa, di antaranya Desa Kaliurip, Desa Kaliwadet, Desa Kedung Loteng, Desa Bledet, Desa Pekacangan, Desa Cacaban Kidul, dan Desa Cacaban Lor. Topografi dari Desa Wadas berupa dataran perbukitan dan lembah dengan ketinggian 213 sampai 258 mdpl. Wilayah Desa Wadas memiliki luas sebesar 405.820 hektar, dengan rincian 381.820 hektar merupakan tanah kering yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan 24.000 hektar berupa persawahan. Desa Wadas yang memiliki topografi berupa perbukitan ini ternyata menyimpan potensi kekayaan alam berupa batuan andesit dengan luas total 40 meter per kubik. Batu andesit sendiri merupakan salah satu material yang bagus untuk dijadikan bahan penyusun konstruksi. Pada zaman dahulu, batu andesit banyak digunakan untuk bangunan megalitik seperti candi dan juga piramida. Batu andesit juga kaya akan mineral dan memiliki tekstur yang kasar. Maka dari itu, batu andesit sangat bagus untuk menjadi bahan dasar bagi konstruksi bangunan, terkhusus pada bagian pondasi. Selain memiliki potensi kekayaan alam berupa batuan andesit, Desa Wadas juga memiliki beragam macam komoditas unggulan yang tumbuh subur. Sampai-sampai Desa Wadas disebut sebagai tanah surga karena memiliki lahan produktif yang baik dan menjadi mata pencaharian utama bagi warga Desa Wadas. Dikutip dari channel YouTube Watchdog Documentary, berikut ini adalah komoditas yang dihasilkan oleh Desa Wadas. Ada cengkeh, kapulaga, kemukus, durian, cabai, kelapa, sengon, pisang, aren, petai, vanili, karet, jati, keling, akasia, dan juga mahoni. Berdasarkan potensi dari Desa Wadas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis konflik yang terjadi di Desa Wadas adalah konflik agraria. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik agraria adalah konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan akses, penggunaan, serta pengadaan lahan dan tanah. Sejalan dengan jurnal karya Haris Y.P. Sibuaya yang berjudul Konflik Agraria di Desa Wadas, pertimbangan solusi yang menyebutkan bahwa terdapat 2 proses proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditolak oleh sebagian warga di Desa Wadas. Konflik agraria di Desa Wadas sendiri terjadi sejak 2013 sampai dengan saat ini. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Divisi Penelitian Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yogyakarta, yakni Karisma Wardatul dalam repjogja.republika.co.id. Beliau mengatakan bahwa rencana pembangunan bendungan Kecamatan Benar telah didengar oleh warga sejak 2013, tepatnya di Desa Guntur. Selain itu diketahui pula bahwa batuan andesit di Desa Wadas juga akan diambil untuk menjadi bahan dasar konstruksi pembangunan bendungan. Pada tahun 2015, ada pengeboran di 2 lokasi Desa Wadas yang dilakukan untuk mengambil sampel tanah dan batu sebagai bahan uji di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSSO. Di tahun 2017, BBWSSO melakukan penempelan spanduk permohonan izin lingkungan di seluruh desa yang terdampak. Akan tetapi di spanduk tersebut tidak mencantumkan Desa Wadas dan tidak ditempel di Desa Wadas, sedangkan penempelan spanduk di seluruh desa ini merupakan salah satu prasyarat dari izin lingkungan. Pada bulan November 2017, kepala desa dan 2 warga diundang dan disodorkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL tanpa diberi informasi atau pemahaman apapun mengenai isinya. Padahal seharusnya hal tersebut menjadi hak bagi warga untuk dapat mengetahui secara menyeluruh. Bulan Maret 2018 muncul 2 SK Gubernur yakni tentang kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan. Dalam pengumuman izin lingkungan, tiba-tiba Desa Wadas sudah masuk dalam daftar pembebasan lahan. Kemudian pada bulan April 2018, konsultan publik datang dan meminta warga untuk tanda tangan. Hal ini dilakukan untuk dijadikan sebagai prasyarat izin lingkungan.
Lalu, ternyata pada bulan Juni 2018, Gubernur kembali mengeluarkan SK tentang persetujuan penetapan lokasi. Kemudian di tahun 2020, Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan SK tentang perpanjangan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener. Dalam SK tersebut, Desa Wadas masih tercantum dalam proyek lokasi pengadaan tanah. Pada tanggal 23 April 2021 yang juga menjadi momen penting dikarenakan warga melakukan penghadangan sebagai bentuk penolakan atas penetapan lokasi penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk kepentingan proyek pembangunan bendungan bener ini, tiba-tiba diserang oleh BBWSSO dan polisi. Dalam peristiwa ini terdapat 9 warga luka-luka dan 11 orang ditangkap, termasuk 2 orang pendamping hukum dari LBH Yogyakarta. Selanjutnya, pada bulan Juni tahun 2021, warga kembali melakukan penolakan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Semarang untuk menghentikan rencana tambang. Tuntutan utamanya agar IPL yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dapat dibatalkan. Namun ternyata pada 5 Juni 2021, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan IPL pembaruan. Di tahun 2022 ini, kondisi Desa Wadas masih belum dapat dikatakan normal. Hal ini dikarenakan pada tanggal 9 Februari 2022 kemarin, puluhan warga ditangkap oleh polisi yang bersenjata lengkap. Konflik Wadas adalah konflik yang timbul antara warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan pihak pemerintah Indonesia, yakni dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sejak tahun 2019 hingga saat ini. Dalam hubungan rakyat dengan negara, banyak polarisasi yang timbul, misalnya adanya intervensi, eksploitasi, hegemoni, atau bentuk lainnya, sehingga perlu adanya payung hukum untuk mewadahi secara keseluruhan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun dalam praktiknya, banyak sekali terjadi kecurangan, terutama dari pihak negara, dalam hal ini pemerintah, yang mengedepankan kepentingan sendiri atau golongan, namun dari pihak rakyat justru mengalami tindakan kecurangan yang dilakukan negara. Media sosial diramaikan oleh hashtag Wadas Melawan, hashtag Save Wadas, bahkan hashtag Wadas Tolak Tambang. Di media sosial menjaring secara luas dan beredar video tindakan represivitas yang dilakukan TNI dan Polri kepada warga Desa Wadas, bahkan sampai melakukan penangkapan. Fenomena tersebut mencuri perhatian publik dari berbagai kalangan, dimulai dari masyarakat sipil, LSM, hingga wakil rakyat, yakni dalam hal ini adalah anggota legislatif. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di Desa Wadas? Melansir dari laman website kompas.com, konflik bermula dari rencana proyek pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Proyek pembangunan tersebut masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN yang nantinya memasok sebahagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport, di mana pada proyek tersebut memerlukan pasokan batuan andesit sebagai material pembangunan utama. Karena Desa Wadas memiliki batu andesit, maka material tersebut akan diambil di Desa Wadas. Luas lahan di Desa Wadas yang akan dikeruk untuk penambangan andesit mencapai 145 hektar. Penambangan batu andesit dilakukan dengan cara dibor, dikeruk dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit sampai dengan kedalaman 40 meter. Tambang kuari batuan andesit menargetkan 15,50 juta hektar kubik material batuan andesit. Kenapa warga Desa Wadas menolak? Menurut warga setempat, dengan melaksanakan proyek tersebut akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa dan akan berakibat lahan pertanian akan beresiko kehilangan mata pencaharian. Desa Wadas itu mau diapakan negara kau seperti ini? Masyarakat di tempat Wadas hidup di negeri sendiri. Kau dijajah sama teman-teman sendiri. Bagaimana Pak, saya minta tolong dan Bapak Presiden diamankan yang Desa Wadas, petani di Wadas bisa makmur Pak, jangan yang seperti ini Pak. Desa Wadas sudah bagian negara Indonesia Pak, juga manusia juga. Minta tolong. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat Desa Wadas. Maka pemerintah tidak melakukan intervensi, melainkan terdapat intervensi atau peran dari pihak lain, seperti
DPR RI, khususnya Komisi 3 DPR RI menawarkan 7 rekomendasi dari hasil lapangan yang mereka temui. Pertama, Komisi 3 DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional BPN, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS melakukan pendekatan dialogis untuk bersosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi proyek-proyek strategis nasional maupun daerah sekitar atau penunjang, baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak. Kedua, Komisi 3 DPR RI merekomendasikan agar pemerintah, khususnya pemerintah daerah, BPN, dan BBWS melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan bendungan bener. Maka dari itu perlu dilakukannya pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi resiko protes atau penolakan warga di sekitar PSN. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Gubernur Jawa Tengah bersama dengan BPN dan BBWS untuk melakukan evaluasi kembali terhadap pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan bendungan bener dan penyelesaian proses ganti rugi. Keempat, Komisi 3 DPR RI meminta BBWS agar cepat untuk merealisasikan komitmen pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 11 Februari 2022 untuk melakukan penempatan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga ataupun pihak lain. Kelima, Komisi 3 DPR RI meminta agar pihak kepolisian daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan terhadap seluruh warga Desa Wadas. Keenam, Komisi 3 DPR RI meminta agar pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri. Ketujuh, Komisi 3 DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara pemerintah dengan warga pemilik tanah di Desa Wadas. Tidak hanya itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku akan masuk ke kasus di Desa Wadas. Namun, karena tidak pidananya belum jalan, sehingga LPSK belum bisa intervensi dalam kasus Desa Wadas. Namun demikian, pihaknya sudah menurunkan tim untuk melindungi saksi dan korban. Baik, sudah kita lihat bersama bahwa video terkait dengan konflik di Desa Wadas itu sudah sangat konkret, di mana masyarakat menolak adanya kebijakan daerah yang mana daerah Wadas yang akan dijadikan lokasi penambangan untuk bahan pembangunan bendungan. Nah, masyarakat Desa Wadas ini menolak keras adanya kegiatan penambangan tersebut karena akibat faktor itu mereka akan termarginalkan oleh kegiatan-kegiatan penambangan tersebut, yang pada akhirnya dari persoalan itu masyarakat yang dirugikan. Jadi untuk penyelesaiannya kembali lagi untuk ditinjau oleh pemerintah. Selain daerah itu perlu adanya opsi atau tempat lain dalam mencari bahan-bahan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat yang dirugikan. Jadi menurut saya perlunya di stop
agenda proyek tersebut dan pemerintah harus mencari daerah lain untuk menggantikan daerah Wadas. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.